Kali ini aku akan membahas materi tentang dasar-dasar pengetahuan penalaran dan ilmu logika. Pertama-tama, kita ketahui dulu apa sih penalaran itu? Nah, penalaran merupakan suatu proses berpikir dalam menarik suatu kesimpulan yang berupa pengetahuan. Penalaran sendiri yang menghasilkan pengetahuan yang dikaitkan dengan kegiatan berpikir dan bukan hanya dengan perasaan. Tidak semua kegiatan berpikir harus menyandarkan diri pada penalaran. Penalaranlah yang membedakan manusia dari binatang. Kemampuan menalarlah yang menyebabkan manusia mampu mengembangkan pengetahuan. Pada hakikatnya, penalaran yaitu proses berpikir dalam rangka menarik kesimpulan atau menentukan kebenaran. Adapun ciri-ciri penalaran, adanya suatu pola berpikir yang secara luas dapat disebut dengan logika. Penalaran merupakan suatu proses berpikir secara logis. Sifat analitis dari proses berpikir. Analitis pada hakikatnya merupakan suatu kegiatan berpikir berdasarkan langkah-langkah tertentu. Perasaan intuisi merupakan cara berpikir secara analitis. Prinsip-prinsip penalaran yaitu 1. Prinsip identitas, 2. Prinsip non-kontradiksi, dan yang ketiga, prinsip eksklusi tertinggi. Yang kedua, apa sih logika itu? Secara etimologis, logika adalah istilah yang dibentuk dari kata logikos yang berasal dari kata logos yang berarti sesuatu yang diutarakan, suatu pertimbangan akal, kata, percakapan, atau ungkapan lewat bahasa. Sebagai ilmu, logika disebut dengan logika episteme, yang berarti ilmu logika, namun lazim disebut dengan logika saja. Objek material dan objek formal logika. Objek material yaitu suatu ilmu ialah materi atau bidang atau lapangan penyelidik ilmu yang bersangkutan. Dan objek formal logika yaitu bagaimana objek material tersebut terpandang. Adapun tempat logika dalam peta pengetahuan yaitu 1. Filsafat spekulatif atau filsafat teoritis yang bersifat objektif dan bertujuan mengetahui pengetahuan itu sendiri. Kelompok ini terdiri atas fisika, metafisika, biopsikologi, dan teologi. Yang kedua, filsafat praktis yang memberikan penerbangan bagi tingkah laku manusia, terdiri atas etika dan politik. Dan yang terakhir, filsafat kognitif yang membimbing manusia menjadi kognitif lewat keterampilan khusus, terdiri atas sastra, retorika, dan estetika. Kelompok ilmu pengetahuan dalam logika yaitu dalam ilmu abstrak ada metafisika, logika, dan matematika. Dalam ilmu pengetahuan alam ada fisika, kimia, biologi, dan geologi. Serta dalam ilmu humanis ada psikologi, sosiologi, dan antropologi. Adapun fungsi dan tujuan logika yaitu dalam ilmu terapan ada positif dan normatif, sedangkan dalam ilmu teoritis ada deskriptif dan nomotetis. Ketiga, bagaimana sih sejarah logika itu? Logika dimulai sejak Thales 624 sebelum Masehi sampai 548 sebelum Masehi, filsuf Yunani yang pertama yang meninggalkan segala dongeng, tahayul, dan cerita-cerita isapan jempol dan berpaling ke akal budi untuk memecahkan rahasia alam sementara. Thales mengatakan bahwa air adalah archetype Yunani yang berarti prinsip atau asas utama alam semesta. Selain itu, Thales telah mengenalkan logika induktif. Aristoteles kemudian mengenalkan logika sebagai ilmu yang kemudian disebut logika sintaksa. Dalam logika Thales, air adalah akber alam semesta yang menurut Aristoteles disimpulkan dari 1. Air adalah jiwa tumbuh-tumbuhan,
karena tanpa air tumbuhan mati. Kedua, air adalah jiwa hewan dan jiwa manusia. Yang ketiga, air juga uap. Dan yang terakhir, air juga es. Jika air adalah jiwa dari segala sesuatu, yang berarti air adalah akbe alam semesta. Sejak saat Thales, saat filsuf mengenalkan pernyataannya, logika telah mulai dikembangkan kaum sofis beserta Plato 427 sebelum Masehi sampai 347 sebelum Masehi juga telah merintis dan memberikan saran-saran dalam bidang ini. Keempat, apa sih yang membedakan logika tradisional dengan logika modern? Logika tradisional membahas dan mempersoalkan definisi, konsep, dan terminologi menurut struktur, susunan, dan nuansanya, serta seluk-beluk penalaran untuk memperoleh kebenaran yang lebih sesuai dengan realitas. Sedangkan logika modern atau logika simbolik atau logika matematik menggunakan tanda-tanda atau simbol-simbol matematik hanya sanggup membahas hubungan antara tanda-tanda itu. Padahal realitas tak mungkin dapat dianggap sepenuhnya dan setepat-tepatnya oleh simbol matematik. Itulah sebabnya Martin Heidegger berpendapat bahwa logika modern mengabaikan cara berpikir yang sesungguhnya. Nah, yang terakhir adalah yang kelima. Bagaimana sih kegunaan logika itu sendiri? Kegunaan logika ada 4, yaitu 1. Membantu setiap orang yang mempelajari logika untuk berpikir secara rasional, kritis, lurus, tetap, tertib, metodis, dan koheren. Yang kedua, meningkatkan kemampuan berpikir secara abstrak, cermat, dan objektif. Yang ketiga, menambah kecerdasan dan meningkatkan kemampuan berpikir secara tajam dan mandiri. Kelima, meningkatkan cinta akan kebenaran dan menghindari kesalahan-kesalahan berpikir, kekeliruan, serta kesesatan. Nah, itulah penjelasan tentang dasar-dasar pengetahuan penalaran dan ilmu logika. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.